Dalam anime, orang-orang sering berpikir kalau kualitas dari suatu animasi itu ditentukan sama studio animasinya. Itu ada benernya, tapi ya nggak 100% bener. Ada banyak faktor yang bisa bikin satu anime itu jadi jelek meskipun studionya sama. Kalau kau masih percaya kualitas dari anime itu tergantung dari studionya, ya aku bakal kasih contoh anime-anime yang dibikin oleh MAPPA. Attack on Titan, Jujutsu Kaisen itu kelihatannya bagus. Tapi Jigoku Raku itu kelihatannya anime yang ampas. Kira-kira kenapa? Jadi ayo baraya kita simak videonya sampai akhir. Halo para Wibu Denial, jadi hari ini aku mau ngebahas hal yang berkaitan dengan kualitas dari suatu animasi. Lebih tepatnya yang mau kubahas adalah kenapa meskipun studionya sama, itu tapi kualitasnya berbeda. Miskonsepsi ini cukup umum untuk di kalangan Wibu, terutama bagi mereka yang gak begitu mengerti tentang bagaimana produksi anime. Orang-orang biasanya merasa kesenangan, kegirangan karena mereka dengar kalau misalnya anime yang mereka suka itu bakal digarap sama MAPPA, Madhouse, atau misalnya Ufotable. Ya padahal enggak coy, enggak kayak gitu cara kerjanya coy. Studio itu bisa aja mendadak tiba-tiba jadi dongo dan tiba-tiba akhirnya menghasilkan animasi yang jelek. Coba ingat deh anime Jigoku Raku, terus bandingkan sama Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan, kira-kira kualitasnya bagus mana? Padahal staffnya Jigoku Raku sama Attack on Titan itu kurang lebih ya hampir sama lah bisa dibilang. Contohnya lagi Overlord season 2 atau season 3-nya. Ya kalau dibandingkan sama One Punch Man ya Overlord itu nggak ada apa-apanya. Jadi sekarang aku bakal nyebutkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi produksi animasi. Jadi ya dengarkan baik-baik. Pertama, jadwal produksi anime dan treatment dari anime itu sendiri. Maksudnya jadwal produksi dan treatment itu bagaimana sih? Kalau animenya punya potensi dan diperkirakan bakal rame, itu anime bakal dikasih treatment yang jauh lebih baik daripada anime yang belum tentu populer atau enggak. Kenapa gitu bang? Kan seharusnya disamain. Mereka kan studionya sama gitu. Soalnya ini menyangkut sama perut nih. Harga diri itu nggak ngasih animator makan. Jadinya mereka pasti bakal mengusahakan atau mengutamakan anime yang cuan dulu. Ya ibarat kata tuh kayak rumah sakit yang ada di Amerika. Kira-kira yang dilayanin duluan itu yang bayar pakai asuransi yang umum atau yang bayar full sendiri? Pastinya semua resource mereka itu bakal diarahkan ke anime yang bikin cuan dulu. Itu tadi kalau ngomongin treatment ya. Sekarang kita ngomongin jadwal. Kalaupun misalnya mereka berhasil naruh staff terbaik mereka untuk ngerjakan satu animasi, kalau misalnya produksinya kacau atau jadwalnya mepet, itu anime bakal jadi dongo. Contoh paling gampangnya itu ada Jigoku Raku. Kualitasnya itu rendah banget kalau dibandingkan dengan Attack on Titan. Produser dari kedua anime itu padahal sama loh. Tapi bisa dilihat bagaimana perbandingan kualitas dari animasinya. Tapi ya jelas sekali lagi yang bakal didahulukan itu ya Attack on Titan karena ya mikir aja gits. Masa ya tiba-tiba Jigoku Raku yang nggak jelas itu bakal laku atau enggak, masa itu didulukan daripada Attack on Titan? Mikir aja coba. Kedua, skill resource yang nggak merata. Meskipun studionya sama, tapi biasanya setiap anime itu punya staff yang berbeda-beda. Kayak misalnya Attack on Titan sama Jujutsu Kaisen, itu kan udah jelas beda banget sutradaranya. Bahkan anime kayak Jujutsu Kaisen itu pas ganti sutradara itu hasilnya beda juga. Ya pada dasarnya semuanya itu tergantung dari staff yang ngerjain animenya. Mau itu staff cabutan dari studio lain, mau itu freelance, setiap pekerjaan mereka pada dasarnya nantinya bakal menghasilkan hasil yang berbeda juga karena mereka beda orang. Terus kalau misalnya studio anime itu nggak ada hubungannya dengan kualitas anime, buat apa bikin studio animasi? Pada dasarnya tujuan dari studio itu adalah untuk ngumpulin orang-orang untuk bekerja dalam satu proyek yang sama, dan studio itu akan memastikan kalau proyek yang mereka kerjakan akan berjalan dengan lancar. Contohnya kayak Clean Sound deh, Al, Ray, Novalwi itu kan bukan orang-orangan Clean Sound, tapi mereka bisa nggak kerjasama dengan Clean Sound? Ya bisa aja kan, meskipun mereka bukan orang-orangan Clean Sound, ya kayak gitulah logiknya. Terus logik lainnya itu kayak gini, aku sama Ocha itu orang yang berbeda, Ryu sama Raymond itu editor yang berbeda. Jadi ada perbedaan antara videonya Ocha dan Raymond yang edit dan Ryu yang edit. Pada dasarnya member Clean Sound itu nantinya bakal menghasilkan konten yang berbeda. Karena apa? Karena orangnya juga beda. Dan juga jelas kontenku agak sampah, dan ya aku minta maaf kalau kontenku sampah. Ya jelaslah kontenku sampah, terutama di mata orang-orang dongo. Ya mereka belum tentu paham sama apa yang ku sebutkan dan ku kasih tahu. Dari logika dan analogi yang tadi udah jelas banget kan kalau sebenarnya yang berpengaruh itu adalah orangnya. Terutama yang di sini paling berpengaruh itu ya jelas sutradara. Mau itu sutradara animasi, sutradara untuk fotografi, dan desainer karakter utama itu berpengaruh banget. Kalau mereka berbeda ya hasilnya juga bakal berbeda. Jadi kesimpulannya apa gits? Ya kesimpulannya anime itu bukan sepenuhnya tergantung dengan studio
studio. Jadi semua itu tergantung pada staffnya juga. Dan di sini fungsi studio adalah untuk membawa atau mengarahkan staff-staff itu untuk menjadi yang terbaik. Dan mereka bertugas untuk membawa staff terbaik untuk terlibat dalam produksi anime mereka. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Jadi pada dasarnya kayak gini gitu. Sebenarnya ini intinya ya. Tugas dari studio animasi itu adalah mengumpulkan talent-talent atau staff-staff yang berbakat dalam satu project. Oke? Sampai sini paham kan? Jadi anime itu bagus atau enggaknya tergantung dari mana, Bang? Ya tergantung dari staffnya. Tapi studio juga berpengaruh. Karena studio itu ya tujuannya dan tugasnya untuk mengumpulkan staff-staff tadi jadi satu gitu. Mau itu staff cabutan, mau itu staff freelance, ya dijadiin atu sama mereka gitu. Gitu. Simpel kan? Anime produksinya enggak sih, sebenarnya lebih ribet. Ini cuma satu dari sekian banyak faktor.